Nah, saya record. Sorry, Rek. Oke, sekarang nyalakan Netkey dari CMD atau Windows key-nya itu tekan CMD terus Netkey ya. Nah, itu kalian next. Nah, ini kalau misalnya mau menambahkan listener baru, add. Nah, di sini listener name-nya kalau misalnya kamu tambahkan kan keluarnya sudah ada. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya kamu mau nambahkan yang lain, misalnya listener 1 gitu ya, yang baru. Bu, tak catat. Ya jalankan aja listener, terus next itu kan ada keluar warning. Oh, ini yang listener 1. Nah, biasanya itu defaultnya kalau untuk listener itu protokolnya adalah TCP. Nah, tapi karena di sini kita butuh yang secure karena sudah lintas komputer ya, dalam artian itu untuk klien di mana sih kita harapkan kita pakai yang secure. Jadi TCP/S. Jadi benar gitu. TCP itu apa? Sinau mana ya TCP itu apa? Nah, kemudian kita next TCP/S. Nah, di sini loh kok kembali lagi kenapa? Nggak usah di screenshot. Nanti kan videonya kan saya kasih. Oh iya Bu. Nah, yang lainnya tolong dicoba portnya ya. Jangan sama dengan contoh yang direkam ini. Oke. 1556. Ya, ini 1556. Nanti yang lainnya mau pakai 1557 silahkan. Pokoknya untuk port protokol TCP atau TCP/S gitu ya. Pastikan nomor portnya lebih besar dari 1024. Diingat ya, 1024. Nah, itu 1556. Oke, next. Kamu itu tak? Kalau angin ya? Kok nggak bisa Bu? Apanya yang nggak bisa? Di next loh. Loading. Walah. Apa? Oh, bersih 155. Next. Nah, ketika next itu kamu muncul with TCP atau IP SSL nggak? Oh, belum, masih tuh. Apa sih with this name already exist, please enter. Itu listener 1 sudah ada, tolong ganti yang lain. Dimas ya, Raden. Bukan, listener tetap listener, jangan Dimas. Listener tetap ada tulisannya listener. Loh, tadi gimana? Nah, tadi kan listener 1. Kamu kalau menulis itu berarti listener Dimas, listener ORCL, nggak usah underscore, langsung tulis. Satu 157. Bentar Bu, tak. Sudah. Sudah, nah di situ kan ada tulisannya kalau misalnya portnya itu sudah terpakai atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalian disuruh ngasih port number untuk SSL. SSL itu ada yang tahu nggak SSL? Yang biasanya untuk itu loh secure-nya di website itu loh guys. Ingat nggak? Nah, dia kan standarnya Kalau sama nggak apa-apa ya Bu?
Kalau sama sih nggak apa-apa, tapi takutnya itu standar port number-nya sudah dipakai sama listener yang awal tuh loh. Listener, tahu listener? Listener yang entah ORCL atau entah yang demo MBD, entah yang kamu pakai, biasanya udah create itu. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti 2400 ke atas. Aduh. Ya itu kan misalnya angka 8-nya diganti 24, 41 atau 24, 4 berapa gitu, 48, ya enggak apa-apa. Gini. 2500, monggo, nggak apa-apa. Pokoknya diingat, catat lagi. Yang perlu kan catat itu tadi. Listener Dimas, plotnya tadi berapa, SL cell-nya plotnya berapa. Tulinan potret. Ini jaringan. Sudah? Sudah? Would you like to configure another listener? Apakah kamu mau konfigurasi listener yang lainnya? Tidak. 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 Nah, berarti di situ ada tulisannya. Nah, itu kan berarti kamu punya listener apa aja? Punya listener 1, punya listener 2, punya listener 3. Nah, kamu kalau mau pakai listenernya dicek. Kamu mau pakai listener apa gitu. Misalnya mau pakai listener Dimas, ya pakai next. Kalau misalnya enggak, ya itu. Ya nggak apa, next aja. Nah, ini masih loading. Nah, berarti nanti Oracle-mu saat ini menggunakan listener Dimas. Tuh, kalau udah start itu Duh, apa? Coba klik. Kamu apa kan tadi? Kan dia sudah start. loh. Kembali lagi ke sini, Bu. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kamu udah Emang gitu, Dim. punya 3 listener ya. Jadi start Ya. listenermu itu bisa di start. Nah, kamu kalau start listener ini juga bisa dari 3, yaitu yang lewat services tadi itu loh. Servicesnya CMD yang services itu loh. Jadi Windows key terus habis itu services, bukan CMD, services. Nah, nanti listener itu kamu start otomatis start. Tapi kalau misalnya kamu off kan, jadi klien-klien yang lain yang mau akses ke database-mu nggak bisa. Clear ya? Jadi lebih aman 3 kali lipat itu ya, untuk Oracle. Nah, next. Itu cara yang pertama untuk membuat listener di Oracle Database 19C. Cara yang kedua, silakan lakukan menggunakan namanya Oracle Network Manager. Oh, saya, Bu. Silakan, mau siapa? Mau Dimas atau yang lainnya? Saya lagi aja, Bu. Ya, silakan. Ini apa, Bu? Jadi kamu pakai Windows Start Menu. Di Start Menu kamu cari yang namanya Oracle. Tadi loh, Bruski bilang Windows Key. Terus cari OraDB apa itu loh yang punyamu. Misalnya OraDB 19 Home 1. Cari yang namanya itu Oracle Network Manager. Ini apa sih? Gimana, Bu? Saya nggak mudeng, Bu. Windows, klik lambang Windows. Oh, lambang Windows. Lambang Windows itu kalau Bu Rizky bilang tuh Windows Key. Jadi Windows Key, CMD, Windows Key, Services, Windows Key, Regedit, Windows Key, apa lagi? Netkey misalnya, Windows Key lagi apa gitu loh. Nah, ini sekarang Windows Key, kamu cari yang namanya Oracle Net Manager. Nyari dim. Windows, start menu.
Start menu, start menu. Ya, kamu bilangnya start menu ya, kalau bikin Windows Key. Bukan Ini. start menu kak fine kan. Lagi. Start gambari kotak papat ya loh, kanan. Kotak papat iki lho, Windows Key kotak papat iki lho. Nah ini kan. Nah. Oh iya itu. Itu loh. Gak Bukan usah ngetik. Mang, balik Mang, Mang. Nah itu. Nah itu. Kanan. Cari Oracle. Scroll. Oh. HIJKLMN. Astagfirullah. Marine N. Nah itu, DWOM. Nah, turunkan ke bawah. Net Manager. Nah, ini kalau di sini tulisannya kan Net Manager. Kalau kita itu ngomongnya itu Oracle Network Manager. Paham ya? Net Manager. Ya. Net Manager itu Oracle Network Manager. Diingat-ingat ya. Itu diklik Net Manager, itu diklik Net Manager. Nah. Terus? Ya udah tunggu. Nah, launching kan? Dah. Sekarang kamu klik yang lokal itu, cari yang namanya listener. Nah, itu kan ada listener. Tuh, listenermu ada berapa tuh? Nah. Dah, ada 1, 2, 3. Sekarang kalau misalnya kamu mau nambah listener itu ada 2 cara ya tadi ya. Lewat Netkey itu tadi sama yang by click tadi itu ya, Oracle Bentar Net Manager. Bu, mau hapus listener 1 gimana? Kapan dihapus? Gak usah ada yang dihapus. Di-off-kan aja. Wong dia juga nggak beratkan memori kalian kok. Kalau ada yang akses baru memberatkan. Kan cuma nge-create aja. Nanti kalau del kan bisa lewat delete. Sekarang create dulu. Saya kasih tahu caranya. Sudah? Sudah. Ya, misalkan kamu mau apa? Mau nambah ya klik plus di listener. Itu loh, ada plus dulu, ada plus hilang tanda tanya itu loh. Kelihatan nggak? Nah. Apa itu tulisannya? Choose listener name. Ya kan? Nah, itu kamu create-nya langsung listener 19C. Listener 19C. 19. Perlu dicatat, Bu. Apanya kan ini direkam sama Brisky. Oh iya. Udah. Nanti setelah ini kalau sudah add hapusin kabeh gak apa-apa. Listener Dimas dihapus, 19C dihapus. Ulang lagi, eksperimen lagi silahkan. Terus 19C. Dah. Terus keluar apa itu? Di 19C kok kurung metu kan? Saya tunggu ya, load ya, masih ngeload ya. Masih ngeload itu. Lemot, Bu. Ya. Masih lemot ya? Sinyal wifi ku lemot, Bu. Banyaknya make. Mau ada, ya udah jangan Dimas gitu. Silakan Faiz atau siapa? Elisa, yang cewek-cewek Hani atau yang lainnya silakan eksperimen. Kan sama, cuma add listener aja. Kan katanya gini tadi, listener loh Bu, tensi listenernya nggak nyala. Ya udah kita create listenernya gitu loh. Kalau kamu lupa password sama portnya ya udah kita create lagi listenernya. Silakan yang mau mencoba. Ada yang mau nyoba nggak? Bu, nanti passwordnya gimana, Bu? Password apa lagi? Ya, yang listenernya tadi. Maksudnya? Kan port dia bukan password kan. Kan dia pakai port. Portnya kan ini kan tadi nanti direkam sih Dimas. Kamu tinggal lihat aja. Siapa tadi? David atau yang lainnya silakan kalau mau nyoba pakai Netkey. Bukan Netkey, pakai yang Net Manager. Ya, saya ngeliat Bu sinyalnya. Oh, nge-lag. Abdi,
Kamu tidak bersuara? Tidak ada ya? Yang lainnya nggak ada yang mau nyoba? Kamu itu perlu loh ya, kalau misalnya kamu jadi IT-nya di Oracle Surabaya, kemudian harus ngirim data ke Mendagri, berarti kan kamu butuh naruh listener di Mendagri sana kan, supaya bisa akses ke database-mu. Ya wes setengin niku. Dan kamu Saya on coba, kan? saya screen Bu, saya screen Bu. Kan kalau kamu yang punya database-nya, yang Mendagri kan jadi klien. Kalau yang di Mendagri, kamu jadi, dia jadi servernya, kamu yang jadi klien di sini. Kontainernya sendiri-sendiri. Fungsinya itu sih. Cuman kalau ya pelan-pelan wis, pelan-pelan. Sudah listener Faiz? Plus ya Bu? Ya plus, berarti kamu nambah lagi kan listenernya? Ya 9. Listener Coba. T. Atau Ya, sudah. atau 19 tuh loh. Nanti hapusin itu ya. Oke. Nah, itu kan keluar. Nah, itu di atas tuh diklik tuh. Ada tulisannya. Nah, kelihatan kan? Itu ada general parameter, ada listening location, ada database service atau other service. Nah, karena kamu di sini mau nggak urusan sama database service, tapi kamu urusan sama listening location-nya, maka kamu klik listening location, lalu add address. Nah, TCP/IP with SSL apa nggak usah Bu? ya kamu terserah kan, ini ada 2 cara. Kalau kamu mau pakai TCP/IP silakan. Kalau mau pakai yang tadi secure ya TCP/IP-S gitu kan. Sama aja kan? Hostnya ini gimana Bu? Diganti kah? Loh, host itu komputer masing-masing ya. Oh, oke, Kalau oke. ada beberapa itu local host, ada desktop 7290. Kalau mau cari itu ini kopin desktop ini, kopin. Desktop 7290 itu. Nah, itu fungsinya nanti kalau kamu pakai database interface. Jadi nanti laporannya 2. Kalau Faiz 3 ya laporannya ya. Astagfirullah Bu, jangan Bu, jangan Bu. Uninstall Oracle, Yang uninstallnya nggak usah lah Bu. database instance, yang lainnya juga gitu ya. Database instance juga dicoba ya. Cuma monitor database. Kalau jaringan kan pakai apa tadi itu saya bingung. Apa lali aku. Terus habis itu yang satunya listener ini ya. Cukup lah. Kalian eksperimen. Nah, itu host itu tuh fungsinya nanti kalau kamu pakai OEM tadi tuh loh, Oracle Enterprise Manager itu loh, untuk show itu. Nah, ini portnya misalnya 1500, nggak apa-apa. Oke. Kamu TCP/IP apa TCP/S? TCP/IP Bu. Ya udah. Nanti milih yang TCP/IP ya. Oke. Lanjut. Lanjutnya gimana? Add address ini Bu. Iya, add address. Nah, tunggu. Itu kan yang kedua. Ya, kamu kan milihnya addressnya cuma 1. Mau pakai SSL ya, SSL. Yang SSL sama yang hostnya kayak tadi, portnya cuma 2000 berapa gitu. Apa tadi? Desktop apa tadi? Nggak tahu. Kan yang nyeting hostname komputermu kan kamu, bukan aku. Lali aku tak copy tadi. Portnya 2400. Diinget ya. Oh ya, ini direkam. Ini diinget. Udah? 2400 itu tadi apa, Bu? Nggak apa-apa. Itu udah sampai. Bu, saya mau tanya. SSL. Oh. Itu hanya alternatif. Kalau misalnya yang klien 1, misalnya ada 2 user nih, atau kamu mau pakai misalnya kamu megang Oracle-nya ke Mendagri, kemudian Mendagri itu lagi penerimaan CPNS untuk di Kementerian Dalam Negeri. Pesertanya misalkan ada dari Surabaya, dari Bandung, dari mana-mana. Kemudian kamu buatkan klien sendiri-sendiri untuk akses ke database-nya, ya boleh.
Contohnya seperti itu. Kan tergantung aturanmu sendiri buat. Ini kan hanya coba-coba lah. Iya. Ya. Terus sekarang setelah listening location, kamu atas kan sudah add address kan, address 1, address 2. Nah, itu listening location kamu tambahkan nanti apa database service. Nah, misalnya belum ada database service-nya, add database. Nah, itu harus ingat lagi loh ya. Yang di awal kamu install itu kan ada ORCL, ada Oracle Home Directory, ada database name. Kalau bersih kan ada yang MBD, ada yang rizky.ina.oracle.com. Masih ingat nggak? Ini buat lagi ya, buat database lagi maksudnya ya, Bu ya? Apanya? Loh bukan. Jadi pakai database yang ada, bukan buat database. Jadi kan database-nya Rizky kan ada 3, ada ORCL, ada Rizky, ada demo MBD. Nah, kalau yang Rizky itu kan rizky.ina.oracle.com. Kalau yang MBD demo MBD kan demo MBD apa itu? .ina itu maksudnya Indonesia ya. Jadi demo mbd.ina.oracle.com kayak gitu. Nah, cara taunya gimana? Ayo, ya apa? Cara nang SQL Server. Wis tahu tak ajari kok ya. Buka kontainer kan, Bu? Nyari kontainernya kan, Bu? Hah? Loh, kemarin aku show apa? Ayo. Show. Bukan Ayo, show. Select name kan, Bu? On ID bukan? Ya, coba. Silakan. Apa lali aku gini? Ini terus apa? Show user enggak lah. Show user kan Rizky Claris DBA. Rizky juga pakai SQL nih. Tak cek nih. So, kok so sih? Ayo. Iya bener gak? Oh ya, select all from global name. Biasanya itu juga bisa keluar. Tapi nek detailnya plan SSID ya. All maksudnya bintang atau all gitu aja, Bu? Atau all begini atau all begini? All bintang lah. Oke. Gak bisa? Gak bisa, Bu. Gak bisa. Global apa, Bu? Jadi ada 2. Yang dulu itu yang saya kasih tahu itu select name. Ayo. Select name from V aktif V dolar database. Koma. Nah, itu kan di MBD. Nah, cara lainnya select all from global underscore name. Nah, yang dimasukkan berarti ini ya, Bu ya? Iya. SID-nya demo MBD. Ini nggak usah dikasih tahu. Nggak usah, aku soalnya ya lali. Nah itu loh, makanya kan saya minta kalian itu juga screenshot soalnya supaya kalian kalau lupa kamu buka laporanmu. Kalau bersih kan nyatet seingatnya saya di keep. Ayo dicatat di keep. Caranya juga terserah biar nggak lupa. Sudah, Bu. Beneran. Sudah? Lanjut. Lanjut kemana, Bu? Apa itu munculnya tuh? Udah masuk kan? Sudah. Database service sudah, add, kemudian setelah itu other service itu apa isinya?
Saya aku lali. Itu setting-settingan ya. Itu settingan konfigurnya. Sudah. Oh, sudah. Sekarang kita nyari di listener itu listener 19 ya. Berarti Ya. kamu nanti listener 19 itu sebenarnya di demo MBD, ini saya nerangin dulu. Di demo MBD-mu tadi, yang demo MBD Ina, itu ada 2 listener berarti ya. Listener yang 19 sama listener Faiz. Soalnya yang listener awal itu kayaknya yang ORCL. Soalnya kita kalau ORCL itu setting standar pondasi Oracle-nya. Aduh. Dah? Ya. Wes. Sekarang kamu akses ke CMD. Nggak bisa. Bukan, jangan itu sudah Iya, Bu, dibiarkan. ya, Bu, masih ngeheng Bu, sebentar, Bu. Ah, Oke. Wes. Nah, tadi Bu Rizky kalau saya mau start kan bilang pakai services ya? Iya. Ya, bukaan servicesmu. Sebentar, Bu, masih loading. Ya, nggak apa-apa. Kalau bingung, semoga kalian tidak bingung ya. Amin. Jadi kalau lihat recordingnya nanti baca bismillah yang banyak ya. Minta ilmu ya, biar paham maksud saya ya. Aku kalau kebingungan paling ya tidur. Jangan, bismillah dulu biar dapat ilmu. Ayo. Nah, itu Ya, kan Bu. ada servis macam-macam ya. Ya kan? Nah, itu kamu cari yang RADB yang ada tulisannya listener tuh loh. Kan tuh home 1 TNS listener. Itu Ya. panjangin dim. Panjangin Faiz. Nah, itu Panjangin ke kanan atau ke kiri? ya udah. Up. Nah, itu kan listener tuh ada TNS listener Ya. sudah running. Yang running tuh masih posisi listener aja ya, bukan yang lainnya. Oke, sekarang kamu cek yang di CMBD tadi, CMD tadi ya. Nah, di situ kamu tulis LSNRCTL. LSNRCTL. Ya. Tahu itu artinya? Itu artinya itu listener control. Oh, oke. Ya. Jadi gini, ketika kamu sudah membuat listener gitu kan, tadi kalau yang pakai Netkey itu kan listenernya langsung disuruh start kan? Ya. Nah, kalau yang sekarang itu setelah kamu membuat pakai Network Manager, Oracle Network Manager, itu kamu pakai listener control untuk mengaktifkan atau mengecek status dari listenernya. Di enter ya, Bu? Oke, di enter aja. Sabar. Kok nggak ke bawah? Biasanya kan kalau udah enter ke bawah. Ya nanti kan ada keluar dia. Oke. Nanti ada informasi listener control for 64 bit dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa, Bu, gimana, Bu? Kayaknya masih belum bisa keluar. Tak mana CMD. Nebak. LSN RCTL. Kamu tadi bener nggak? LSN RCTL. Ya. Loh, Bruski langsung enter, langsung keluar nih loh. Tak stop ya. Apakah karena tadi blue screen waktu installnya? Ya, saya stop dulu ya. Punyamu ya. Ya, Bu. Nah, ini Bruski langsung muncul. Loh, munculnya kayak gitu, guys. Betul kok, LSN RCTL kan?
Langsung muncul kayak gitu, Bu Rizky. Nah, terus habis muncul kayak gitu, misalnya kamu mau start yang Udah keluar Bu, udah keluar Bu. udah langsung start listener apa gitu loh. Nah, aku lali listener itu apa? 19C. 19 atau 19? 19 aja, 19 aja kalau Loh, enggak kan beda. Yang punyanya Faiz kan sendiri. Kalau Faiz 19, kamu start listener 19. Saya stop aja deh punyaku ya. Tuh. Aku apa? Bu Rizky 19C ternyata. Jadi ngeceknya itu tadi yang di database network admin itu tadi loh. Kan ada listener 19C. Wis keluar dah. Nah, next keluar aja titik koma. Oh, wis Mario. Oh ya wis. Dan listener 19. Udah, berarti itu sudah start ya. Kamu coba cek di services. Keluar nggak? Kamu tadi nggak dimintain. Loh, kamu lo Annabelle, itu error 5. Kamu nggak dimintain password. Harusnya ketika listener 19, ya start listener 19. Tuh. Nanti enter passwordmu itu tadi. Misalnya tadi demo MBD password gitu. Bukan Apple. Berizki ya. Coba. Bukan yang ini. 19 C. Keluar enggak? Masih error ya punyamu? Iya Bu. Nah, itu apa? Errornya apa? TNS protokol adapter error? Sama TNS 00530. Protokol adapter error. Protokol adapter error. Masuk ke service. Mati be. Ke disable. Nah, ke disable. Nyalakan dong. Schedulernya tapi Bu ini Bu. Ya apa scheduler. Pokoknya yang ada tulisannya demo itu start aja. VS writer-nya tetap otomatis. Oke. Ini start. Nggak bisa di start Bu. Scheduler soalnya. Loh, bukan. Di otomatis dulu dong di startupnya di manual, di manual. Kan udah keluar toh manual. Apply, oke. Apply. Kak, kamu tampilin dah. Oh, kamu tampilin. Saya tampilkan kok Bu. Oke. Terus listener yang jadi manualnya di-apply dulu ya. Biar start service-nya jalan. Siapa mana? Listener. Kalau susah, kamu yang TNS listener-nya ya apa? Kalau bersih biasanya enable. Karena TNS protokolnya itu biasanya karena sudah start, dan nggak bisa connect lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu stop dulu, atau kamu restart, kamu stop gitu ya, katakanlah servisnya kamu stop. Nah, kemudian kamu nyalakan start listener 19C, misalnya gitu. Yang mananya Bu? Yang servisnya atau yang job schedulernya? Yang listener itu loh. Ini. Stop dulu. Kan itu TNS listener toh. Ya. Nah, running automatic, manual automatic. Ya wis, suka wis running apa ya? Nggak usah. Balik ke CMD tadi, Wes. Kamu nyalain, Masih TNS kah? Listener, coba listener. Soalnya
kalau listener udah start. Coba kalau listener itu kamu stop tadi. Dia Tinggal udah ngetik masuk. stop kita aja, Bang. Iya. Oke. Ya, bukan Tunggu stop, sebentar. bukan stop itu loh di servisnya itu kan ada. Dia yang aktif masih yang satu, yang Ini, 10S stop. listener 1. Yang ini kan, Bu? Iya, betul. Betul. Yang mana toh? Ya betul itu. Ya sebentar, Bu. Jadi ada dua cara startnya listener. Yang pertama itu lewat services tadi atau lewat yang listener control. Tadi kan kamu lewat listener control kan? Nggak bisa, Bu. Ya udah yang listener, soalnya yang listener sudah jalan. Yang CMD tadi. Nah, itu kan. Nah, saya start lagi. Oke. Nah, kamu misalnya start listener gitu ya. Kan dia tulisannya lah sudah jalan. Nah, coba Ya. yang listener tadi, yang tadi di servismu ini, yang belakang. Nah, itu yang listener TNS 1 itu kamu stop. Stop. Nah, dia kan berhenti. Kamu ke CMD. Kamu start listener. Nggak Nah, mau. dia nggak mau. Kok aneh ya? Kudune ketika saya oh, harus apa start listener at OCRCL ya? Ada dua nggak itu? tahu. Ada dua nggak? Maksudnya? Maksudnya ada database-nya dua nggak? Ada Oracle Service Faiz sama demo MBD. Nah, kan. Demo. Bentar ya. Saya stop. Address host protokol lokal. Biasanya itu ya. Biasanya keluar kalau misalnya start langsung keluar. Coba yang lain mungkin. Ya saya yang error mesti kan. Enggak error, udah bisa kok itu. Jadi kan mau itu kan soalnya otomatis kan, coba gantian manual toh. Ya mungkin karena manual. Sama aja. Sama aja ya. Jadi itu tulisannya kan OpenSC toh. Jadi kamu disuruh open service. Jadi kalau di tempat komputernya Faiz, itu Faiz harus pakai yang versi service ini. Listener control-nya nggak mau. Lewat listener control nggak mau. Kalau VSS Writer ini buat apa, Bu? Apa? VSS Writer ini buat apa? Yaitu kalau kamu mau ngetik apa namanya query-query. Oh. Kan nge-write, read-write. Nah itu. Berarti yang listernya yang tadi nggak keluar ya, dia? Harusnya sih cuma start listener sama start listener 19-mu tadi atau 19C kayak Friskit 19C, ya udah otomatis start gitu loh. Tapi kalau nggak mau berarti ada 10S protokol itu cuma settingnya itu cuma dia minta lewat services gitu loh. OpenSC Manager itu loh. Jadi ini loh, dengerin ya. Kamu kan start listener. Iya.
dia terus starting listener kan, pakai listener control. Tapi dari Ya. listener controlmu itu dia nggak mau mengopen service manager. Service manager itu kan di service ini loh yang belakang. Ya ini. Nah, saya masih belum lihat untuk settingan yang di service ya, karena kalau punya saya ya otomatis itu service langsung jalan gitu. Udah, jadi intinya begini, kalau mau buat listener itu ada 2 cara, yaitu buat lewat Netkey tadi sama Net Manager. Terus kalau misalnya mau nyalakan listener itu ada 2 cara, lewat service tadi sama lewat listener control. Paham Ini ya? kayaknya di internet katanya CMD-nya harus di open asset administrator dulu, Bu. Ya udah, openan. Coba. Run as administrator. Oh ya, berarti harus run administrator ya, guys. RCTL. Listener. Tadi listener udah. Listener. Kayaknya bisa ya, Bu. Karena please wait. Tuh loh, apa tulisannya Kok failed? tuh? Failed. Nah, lihatin ya. Missing Kalau listener name. di Oracle itu dia punya log kalau misalnya dia nggak bisa start lognya itu ada di ini nih, Oracle diagnosis. Diag itu diagnosis ya, guys. Diagnosis TNS. Jadi kalau misalnya kamu TNS-nya error dan lain sebagainya, itu diagnosisnya itu ada tuh. Diagnosis TNSR, desktop, listener 19, alert, ada log. Jadi XML log-nya itu kamu baca. Benar. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu lognya siapa yang masuk, usernya masuk, itu kan lewat log XML-nya itu. Cuman kalau di Oracle itu sekarang udah dibuat lewat enterprise management tadi. Jadi lognya bisa kelihat gitu loh. Bu, saya kok nggak bisa ya, Bu? LSNCTR-nya. Pakai administrator katanya itu. Tetap aja, Bu. Nggak mau. LSNR-nya, CTL. Di open pakai apa, Bu? Pakai Notepad kah? Ya nggak apa-apa, pakai Notepad. Kan log. Unknown, tipe unknown. Dilihat apa ini? Dibaca. Jadi Oracle ID-mu itu pakai Oracle, host ID-nya desktop itu benar, kamu pakai level 16. Kemudian create relation desktop hostnya itu PID-nya itu balik desktop itu listener 19. Sistemnya ini itunya unknown. Kamu host ID-nya itu desktop ada CL1-nya tak? Ada? Sebentar. Tak cek ya biar kayaknya nggak salah. Ini sih. CL1. Oh iya, CL1 berarti benar. Terus. Berarti benar ya? CL1 ya. Terus kita jadi penasaran.
Nah, ini loh guys, kayak Briski ya. Saya tunjukkan, saya stop share ya. Kamu saya stop share. Pak Briski yang Ya, nyoba. ya, Bu. Ya, Bu. Nih. Itu loh, keluarnya kayak gitu. Sebentar. Kita masukkan passwordnya Briski ya. Nanti biar kamu tahu ya. Itu cara nge-startnya itu kayak gitu. Makanya kalau saya nyoba nanti saya yang bisa, saya bisa ya karena bisa terus ini ya. Bisa aku. Oh, fail to start pisan. Apa Iya, aku Bu, salah kenapa? password? Enggak, berarti Briski salah password. Saya lihat lagi keep-nya. Password yang Putri apa? Oh, guys, kehapus. Passwordku apa ini? Ini password yang mana, Bu? Yang awal itu, Bu. Yang user home user password. Kalau ngecek lihat passwordnya, nggak bisa ya, Bu? Laporanmu yang pertama. Oh. Di laporanmu yang pertama, kan ada screenshot-nya kan? Nah itu pas user password, bawahnya itu tulisan user apa, password apa gitu di bukunya. Ya aku juga lali. Passwordku apa? Nah itu biasanya karena aku masukkan passwordnya salah, jadinya kayak begini. Padahal tadi bener. Sorry ya. Nah itu yang dulu. Jadi kalau seperti ini, biasanya bersih masuk ke service, tak stop. Tak restart, tak stop. Biar ngapus kalau saya pernah masuk salah. Nah, itu di stop. Nah, 19C kan. Share langsung. Wes. Missing username. Missing. Ini game. Namanya saya. Soalnya saya sudah salah tadi. Jadi kalau masukin password salah itu mesti dia nggak mau kayak gitu. Makanya benar-benar kalau di Oracle ya emang kudu apa ya? Business listen. Permisi, Bu. Kalau begini gimana ya? Gimana? Saya tunjukkan. Share. Apa memang harus keluarnya begini atau? Saya nggak dimintai password. Ya, benar ini. Kalau benar kayak seperti ini. Itu bisa tuh. Iya, kayaknya yang dipakai net manager itu keluarnya gitu, Bu. Kalau yang pakai netka begini hasilnya, Bu. Kayak pakai netka gitu. Terus CMD-nya terus harus admin dulu. Ya wes, ulang ono maneh. Oke. Soalnya harus kita nih salah password tuh. RTPL Nah, listener. Langsung aja pakai yang satunya aja.
Tapi kamu nggak ada password-passwordnya ya? Pak Bruski, Udah start loh. Benar. Enggak tahu kenapa kok nggak pakai password gitu. Udah running sebentar. Yang mana ini yang dimatikan? ya listener itu. Home 1 listener, kamu pakai listener. Ini. Iya. Stop. Oke. Udah start loh. Yang ini kan listener 1. Oh iya, ini barusan keluar. Bu. Oh ya itu keluar kan? Start. Ini di stop. Tadi nggak keluar, kenapa? Ya itulah. Kita harus mencari tahu gimana kok. Soalnya kan listener itu kan sama Oracle tuh kalau nggak digunakan biasanya langsung di shutdown sama dia. Jadi memang ya itu. Nah itu keluar tuh. Tidak tahu kenapa aku nggak minta password. Iya, kalau posisi minta password tadi. Kalau punya saya ya minta password. Nah itu jangan salah jangan salah password saran saya. Itu karena saya salah Tapi langsung. Apakah juga bisa begini? Start listener. Kalau Briski ya, nyobanya kalau misalnya kamu langsung error kayak gitu, kamu langsung start listener misalnya 19C, add server apa. Kalau Briski misalnya add database apa, add RCL kah, atau add demo MBD kah, gitu ya. Nah itu kan fail to start. Nah kamu coba start Bisa. listener 19, Ya. start listener 19, add. Enggak, yang tadi bisa, loh. Bu, ini, Bu. Bukan yang tadi. Yang tadi CMD-mu tadi loh. Yang administrator comment prompt. Nah, itu start listener listenermu add demo MBD misalkan kayak gitu. Masih nggak bisa, Bu. Ya, kamu kok listener yang demo MBD-mu itu listener 19 apa listener? Oh, iya sih. 19. Yang Faiz itu apa demo MBD juga? Kayaknya, Bu. Sama nggak bisa, Bu? Wah, bisa. Saya nyari yang TNS 00 ini katanya sih yang udah ada. Apanya yang udah ada? Jadi harus pakai netkah? Pakai net kah? Berarti yang pakai itu tidak bisa. Nggak bisa. Yang pakai apa? Net manager. Yang net manager nggak bisa? Oh, berarti tadi bisa. Listener Faiz at demo MBD. Wah, add-nya yang baru. Ini kalau di start nggak mau juga, Bu. Bisa sih. Nah, ini. Pakai yang netka bisanya, Bu, kayaknya, Bu. Pakai yang netka ya? Kenapa? Iya. Oh, berarti servisnya ini nggak kepake sama sekali soalnya katanya. Akan ke stop otomatis jika mereka tidak digunakan oleh servis atau program. Biasanya kayak gitu. Kenapa? Ini start.
Nah, coba kalau Briski ya, coba ya. Yes. Oke. Nah, kalau Briski modelnya gini nih. Ya, tak share ya. Nah, iya, Nah, Bu. kalau misalnya start, kan biasanya kan start listener gitu ya. Kemudian dia jalan kan, oh sudah started, saya stop, ya kan. Kemudian tak coba start listener lagi, dia otomatis masuk kan. Seret-seret nanti akan munculkan listener, kemudian dia localhost-nya di mana, OS-nya mana, kemudian parameternya ada di mana, log file listener-nya itu ada di mana. Jadi kalau misalnya ada klien yang masuk, kita mau tahu tuh kliennya IP-nya berapa dan lain sebagainya, dari host mana, host name-nya apa, portnya dari mana, akses ke kita. Itu kita bisa lihat lognya itu di sini. Ora data satu ini ya, diagnosis data sini. Tapi kalau misalnya kita apa namanya kita ini masih buka yang listener yang RCL ya. Nah ini saya soalnya tadi kedal usernya. Nah kalau misalnya mau yang start yang listener 19 kan Briski ada yang demo MBD sama yang RCL itu. Yang listener kan yang di RCL. Nah yang kalau yang listener 19 itu kan yang demo MBD gitu ya. Nah karena kalau misalnya saya masukkan password salah, itu langsung otomatis ke error username password incorrect. Nah, incorrect itu kayaknya dia butuh waktu. Jadi butuh waktu entah 10 menit atau 15 menit untuk di-refresh karena istilahnya itu kita berusaha kayak dia tuh ngetek Briski itu kayak sebagai hackernya karena password yang saya masukkan salah gitu loh. Jadi berkali-kali mau masuk ke 19 kayak di close gitu loh. Paham ya? Berarti harus saya restart dulu semua clear yang di listener 19. Gak paham. Jadi intinya begini, kalau misalnya kita mau men-start listener lewat administrator listener control, itu bisa pakai komennya itu start listener atau start listener Faiz, start listener 19C, start listener 1 itu. Itu lewat sini bisa. Kalau mau stop ya tinggal stop. Kalau restart ya tulis aja restart gitu ya. Itu sama aja. Misalkan kamu lupa, kamu berada di terminal. Terminal itu ini loh, di black notepad gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu berada di dalam komputernya sendiri gitu ya, kamu aksesnya ya nggak usah pakai CMD atau listener control ya nggak apa-apa, pakai service ini gitu loh, pakai yang service ini. Yang ini. Ini kan kalau administrator database administratornya kan ada di tempat. Kamu bisa akses ke sini. Nah, kalau misalnya kamu sebagai administrasi DBA-nya tapi nggak ada di tempat, kamu pakai apa? Kan pakai start yang tadi itu, yang terminal lah istilahnya. Bisa difahami ya? Halo guys. Bingung, Bu. Jadi kan Bu Rizky kan ngeset listenernya itu kan ada dua, ada listener sama listener yang 19C. Ini loh. Nah, kalau misalnya start and start-nya itu lewat sini bisa service. Yang kedua itu lewat listener control gitu loh. Nah, saya kan cuma listenernya ada dua. Mau RCL, mau Rizky, mau di MBD, saya listenernya itu daftarkan dua. Yang listener itu ini untuk yang RCL, yang listener 19C itu untuk yang Rizky sama yang demo MBD. Bu, kalau saya nggak pakai listener gimana? Ya nggak apa-apa, sembarang. Ini kan buat kalau misalnya kamu mau mengakses, klienmu mau ada orang lain yang mau mengakses apa ini jenenge databasemu, gitu loh. Itu fungsinya di situ. Bu, kalau saya nggak pakai yang listener control, Bu. Soalnya listener control bingung, Bu. Kalau misalnya saya TNS dan ya nggak apa-apa, kamu pakai service ini. Jadi maksud saya itu kamu manajemen database itu kamu juga bisa mengakses apapun yang ada di service, sejak dari schedulernya, dari service database home-nya, atau database instant yang tadi. Database instant yang tadi, yang ini.
Yang ini. Nah, ini kan kalau misalnya Oracle coba semua Oracle service itu kamu stop semua. Kan nggak masalah toh? Kamu stop semua, Rizky stop ya. Service mana? Ini ya, saya stop semua wes. Dari stop. Terus saya stop. Kalau kamu ngapain stop itu kamu harus hafal loh ya, apa yang kamu stop dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih nyantai aja kalau misalnya apa oh iki aku gak ngerasa install tak dal. Kalau berat-beratin apa memoriku ya tak dal. Tak stop semua runningnya. Nah, stop. Mantri guys. Tadi saya pakai yang RCL kayaknya. Demo ya RCL kayaknya. Yang RCL saya hapus dulu aja deh. Nah, yang ya, mati. Yang RCL aja deh yang saya stop. Nah ya. Nah, kita lihat ya. Ke sini. Cannot kan? Cannot reach kan? Karena mati servisnya, saya matikan. Jadi dia mau apapun, mau orang lain mau search di sini ya nggak bisa, mau lihat apapun di IP saya /5500 EM ya nggak mau. Nah ini kan fungsinya akan diaktifkan kalau misalnya kamu keluar kota gitu loh. Database administratornya itu lagi keluar kota gitu loh. Karena connection refuse ya, karena servisnya di dalamnya dimatiin. Kalau servisnya dinyalakan, listener-nya dinyalakan, kita mau ngakses dari Jakarta, dari Ambon, jalan itu. Fungsinya cuma itu aja. Tahu kan butuh lo kan, kalau misalnya orang jaringan ya dia butuh akses ke monitoring jaringannya gitu loh. Tapi kalau misalnya orang database ya butuh lihat akses ke database-nya gitu loh. Ada yang maksa masuk enggak, ada yang apa enggak gitu loh ke database-nya. Nah, itu fungsinya di service itu. Oke, itu aja. Kalau misalnya mau dinyalakan ya kamu aktifkan lagi servisnya. Servisnya yang di sini diaktifkan lagi. Ya itu sama dengan komputermu. Kalau komputermu nggak mau kebanyakan kehack orang gitu ya yang kamu mau pakai servisnya jalankan. Kalau yang enggak ya nggak usah. Bukan dihilangkan tapi di stop. Itu aja. Nah ini kan yang otomatis kan nanti Rizky nyalakan lagi. Start lagi gitu ya. Kalau saya sih mesti pakai servis yang ini sih gitu. Kalau yang tadi servis yang
listener kontrol atau apapun yang kontrol dan lain sebagainya, itu hanya kalau misalnya saya nggak bisa pakai service ini, baru saya jalankan yang lain, yang terminal. Tuh. Kalau berada di luar, pakai yang terminal. Nah, ini mau kamu aktifkan lagi semuanya nggak apa-apa. Silakan, masing-masing. Pokoknya tahu kebutuhannya, maunya ini apa. Nah, ini kan kalau recovery service berarti kan kamu harus buat database, berarti kan kamu jalankan service recovery-nya ya kamu start gitu loh. Jadi ini ada hubungannya semua ya. Recovery service untuk nge-recover atau backup recovery ini butuh listener. Kalau misalnya ada klien yang mau akses ke database-mu dan mau masukkan data dari tempat yang lain berbeda, itu butuh. Mau masuk listener atau lewat listener 19 tergantung settinganmu tadi, konfigurasi. Kalau misalnya nggak bisa, Bu, gimana? Ya kamu tetap pakai Netkey tadi. Kita stop ya. Netkey ku jalan nggak? Nah ini. Ya, back. Nah. Ini kamu bisa delete, bisa reconfigure. Back. Nah, kalau misalnya kamu mau listener itu kan untuk konfigurasi. Tapi kalau misalnya mau buat yang lain mau nambahkan ya lewat listener configuration. Tapi kalau kamu mau men-setting listener dengan database server yang apa gitu ya, kamu cek local net service name. Ini berurutan. Pertama setting ini dulu, baru setting listener, baru selanjutnya untuk kebutuhan usage directory atau kamu jatahkan klien itu berapa gitu ya, atau penamaan metode di DNS-nya name-nya. Nah, ini yang kita masukkan pertama tadi kemarin local net, yang sekarang listener. Ini videonya nanti tak kirim, yang net ini yang hari ini. Nah, kalau misalnya Bu, saya kok bermasalah ya Bu, ya reconfigurean aja. Yang mau di-review dulu apa? Kebetulan mau listener atau listener 19 terserah kalian yang mau kalian konfigur. Karena ini kok keluar listener toh, soalnya tak off kan tadi yang listener 19 tak off kan. Yang nyala masih listener. Coba kalau back ya. Kemudian yang listener 19-nya itu diaktifkan sama Rizky. Some service stop administration. Oh ya. Oke. Jadi karena duanya belum di start semua. Jadi harus di start dulu ya, guys. Karena listener nggak akan jalan kalau misalnya service utamanya nggak jalan. Nah, service utamanya yang nggak jalan apa? Ya, DMDB-nya belum start. Gimana mau mendengarkan? Writer-nya juga belum jalan. Gimana mau mendengarkan gitu kan. Jadi kalau listener kan klien bisa jalan kalau yang utama jalan. Jadi yang utama diaktifkan dulu, baru listener-nya jalan gitu. Oh, kamu nggak ngelihat ya? Sorry. Nah, itu kalau misalnya sudah saya aktifkan, itu ya. Stop. Kan Bu Rizky ngaktifkan semuanya dulu. Jadi listener 19C ini nggak akan jalan kalau misalnya demo MBD atau RCL itu kamu nonaktif gitu loh. Kalau misalnya ini sudah aktif, ini start juga, kemudian yang ini juga aktif gitu ya. Kan home satunya Rizky itu yang listener itu dia masang ke service ORCL. Kalau yang home 2 recovery service, listener, dan lain 19C itu, dia itu aktif ke demo MBD sama Rizky. Kalau Rizky gitu.
Nah, kalau udah nyala semua belum? Udah kok mau. Udah tak manual. Listener server stop. Do not use by another program or service. Oh, yang ini apa bedanya? Surrounding automatically. Oh, dia nggak kepake soalnya udah jalan yang RCL-nya. Jadi di sini itu 19C sudah masuk soalnya dia lagi jalan di RCL. Jadi dia nggak mau jalan yang di demo MBD. Demo MBD kan yang di home 2. Kecuali ini saya stop. Mau jalan nggak ya? Kan nggak mau jalan. Do not use by other service or program. Ini lagi nggak mau. Oh nggak mau ya? Asal. Yes. Sekarang Bruce mau coba yang net game. Jadi nggak bisa guys. Anda benerkan lagi. Jadi ceritanya yang 19C ku ini karena saya salah masukkan password kayaknya ini nggak mau masuk. Yang untuk yang 19C ke 19C demo. Kemarin bisa. Ini harus dicek lagi nih kenapa kok nggak mau. Nah ini loh passwordnya. Karena saya salah passwordnya. Jadi saya refresh dulu nanti ya. Untuk yang passwordnya ini. For system account. Jadi karena ini passwordnya saya tak ganti lagi nih. Ada wis. Soalnya aku selalu passwordnya yang tadi ya. Jadi kita rubah. Karena saya tadi login terus salah masukkan password. Oke guys, running karena saya sudah jalan. Udah ya. Jadi ini itu tadi karena Bu Rizky nyoba lewat kontrol listenernya pakai user Putri, terus habis itu user Putri itu salah password. Jadi otomatis passwordnya itu dia menolak saya untuk akses ke 19C.
Nah, karena menolak untuk di start kayak gini kan, start kan menolak dia. Nah, karena saya passwordnya salah gitu. Jadi untuk mereka free itu saya harus ganti loginnya ini atau mengganti password yang di sini. Karena saya tadi masukkan lewat listener control itu salah passwordnya. Coba yang saya hafal yang ini ya. Jadi kalau ditanya password itu harus sesuai sama yang di service sama yang di listener tadi. Play. Oke. Nah, ketika kalian mau start, dia akan listenernya jalan. Gitu loh. Paham ya? Jadi ini saya pakai user yang lain sama password Oracle base user password itu yang pakai yang ini. Tuh. Jadi otomatis semuanya bisa jalan kalau misalnya kamu aksesnya itu sesuai semua. Nah ini kan kenapa nggak mau saya hapus karena dia running. Nah ini kalau saya klik di sini, dia ini loginnya itu ini yang benar. Tapi saya lupa karena kehapus tadi. Jadi kalau misalnya saya mau ganti, ya nanti saya cari dulu ya. Yang user Putri itu passwordnya apa. Soalnya cara ngeceknya gitu. Ya. Nah, kalau misalnya semuanya sudah start gitu ya. Ya mau nge-close-nya kayak gitu caranya. Jadi kalian baik-baik saja sama yang namanya service. Sudah, itu aja pertemuan hari ini. Kita nanti lanjut apa PSDP ya? Jam 1 ya? Istirahat dulu PSDP ya. jam berapa, Bu? Sekarang soalnya jam 1 udah. Iya. Bersih mau sholat sama makan dulu dong. Kalian gimana? Iya, Bu, sama, Bu. Sama ya? Jam berapa kita Bu, mulai? tanya Saya Bu. jam 3 mau pengajian, Bu. Iya Saya ya. pengajian mama saya. Ya, oke. Besok ngawur nih. Ya apa? Bu Rizky ngajar jam berapa nih? Kita sholat makan isoma. Jam Bu, 1 tanya, Bu. sholat dulu. Bu, tanya Bu. Iya, silakan tanya siapa yang mau Tanya tanya. Bu. Faiz, Iya, Bu. Faiz, Apakah Faiz. perlu saya buat yang uninstall, Bu? Iya. Nanti kalau misalnya ada teman yang tanya, saya aja Bu, lebih gampang Bu daripada buat Enggak, laporan. Bu. buat laporan. Kan sudah ada contohnya ini. Kamu tinggal screenshot di apa namanya? Recordnya. Oke. Iya kan? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya udah, khusus Faiz. Tapi kamu nanti nyoba Faiz. Nanti yang lainnya nggak ngerti. Kalau yang lainnya ngerti ya nggak apa-apa. Yang satunya lagi apa, Bu? Yang pertama kan yang minggu kemarin. Nah, Yang itu kedua, yang lokal. Yang lokal nanti kan tak kasih biar kalian tahu caranya. Terus yang bentar. hari ini itu semua orang bikin laporan. Saya mau ngecek database instannya jalan nggak masing-masing ya. Gimana itu, Bu, caranya, Bu? Ya kan lokal host sendiri-sendiri. Kalau Brisky kan MSI 5500 EM itu loh. EM itu Enterprise Manager. Gimana? Kalian Bentar. kalau Brisky pakai portnya 5500. Kalau kalian nggak tahu, baca di praktikum pertama. Itu ada. Setelah kalian finish install Oracle itu akan muncul berapa portnya, terus kalian aksesnya pakai HTTPS apa. Oke. Berarti yang pertama itu yang minggu lalu, terus yang kedua itu buat apa? Buka apa? Ngecek database instance-nya, yang ketiga kalau saya yang uninstall. Udah itu aja, Bu. Nah, ingat ya, Oke. ketika kalian kumpulkan database instan, user sama passwordnya catat ya, tulis. Saya mau ditulis di laporan. Kan yang lihat laporanmu cuma kamu sama saya kan? Bukan teman-temanmu kan? Nanti Bruski akses. Enggak kok, saya enggak iseng orangnya. Saya iseng cuma
ke saya saja. Eksperimen ke saya. Saya nggak iseng nanti. Jadi perlu uninstall apa enggak, Bu? Kalau lupa passwordnya DB Home. Nggak perlu. Lewat user sysdba itu loh. Oh, enggak perlu. Nggak perlu. Kan errornya kan karena TNS toh. Ya. Nah, TNS itu bisa diperbaiki lewat service itu tadi itu loh. Service, kemudian kamu akses dulu ke sysdba, service-nya itu on-kan dulu semua, di start. Setelah di start, kamu ganti user system, password user systemnya. Ya, Bu. Clear? Kalau misalnya ada beberapa orang itu pakai Windows user, berarti user passwordnya itu sama dengan Windows usermu. User sistemnya itu sama dengan password usermu. Misalnya kamu pakai login user, kan pertama ada kan? Misalnya user namanya Ahmad gitu ya, atau virus gitu ya. Nah, terus passwordnya itu user Windows loh maksudnya. User Windows 123 misalnya. Nah, kamu nanti user Oracle-nya kalau misalnya kamu pakai yang ngeklik yang Windows user, otomatis dia sama passwordnya dengan Windows usermu. Bu, nggak paham. Tambah lama nanti tambah dalam loh, guys. Enggak paham, Bu. Ya wes dinonton aja videonya nanti supaya paham. Ditonton videonya. Kita udah jam 1. Saya minta isoma berapa menit? Kalian mau PSDB-nya siang ini atau nanti malam? Siang. Kan malam kan ada terawih, Bu. Malam Iya. ada terawih. Maksudnya malam setelah terawih, guys. Ya jangan, Bu. Ya. Ngantuk, Bu. Oh, ngantuk. Ya wes. Apa kita lewat GCR dulu lagi? GCR aja, Bu. Anu apa? Ngerekaman aja, Bu. Kenapa, Bu? 2 kali on saya tuh. Ya apa? PSDB kuliahnya Terserah, mundur Bu, setengah terserah. jam, mundur setengah jam, atau lewat GCR? Kita zoom lagi atau lewat GCR? GCR. Yang Kalau lainnya? saya- GCR. Yang lainnya lewat GCR? GCR, Bu. GCR aja, Bu. Ya udah, lewat GCR. Udah, saya akhiri pertemuan hari ini. Kita kuliah PSDB lewat GCR. Nanti kalau misalnya untuk prakteknya didiskusikan lagi nanti ya. Linknya, Bu, jangan lupa di-scrollkan. Oh iya ya, linknya, link GCR. Oke, nanti diingatkan saya ya kalau misalnya lupa. Sudah, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.